Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin, eh, ketika ibunda Nabi Musa alaihi salam mematuhi apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Azza wa Jal untuk menaruh Musa kecil di satu tempat, mungkin seperti keranjang bayi yang terbuat dari kayu, kemudian dilarung di sungai Nil, maka layaknya sebagai seorang ibu pada umumnya, ibunda Musa cukup khawatir. Ibunda Musa cukup khawatir dengan kondisi bayi, dengan kondisi Musa kecil. Sampai Al-Quran menceritakan, Allah mengabarkan dalam surat Al-Qasas ayat 10 kondisi hati ibunda Musa alaihi salam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kaum muslimin, layaknya seperti saya katakan tadi, seorang ibu yang khawatir tentang kondisi bayi kecilnya, yang dimana ya kita tahu kondisi sungai mungkin ada binatang buas, mungkin ada apa segala macam, tapi karena ia ikhlas, ibunda Musa ridha, ibunda Musa yakin kepada janji Allah, tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak bisa dipungkiri kondisi hati ibunda Musa alaihi salam dalam kondisi yang kosong, farighan, sampai tidak ada yang dia ingat kecuali Musa. Maksudnya kosong itu artinya tidak ada yang diingat oleh ibunda Musa melainkan bayi kecilnya, yaitu Musa alaihi salam. Sampai Allah mengatakan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Kondisi hati ibunda Musa itu kosong. Artinya kosong dari apapun kecuali mengingat Musa bayi. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Teman-teman, karena yang diingat hanya Musa dalam hati ibundanya, in kadat latubdi bihi, hampir sekali waktu itu kedatangan tentaranya Firaun, hampir sekali ibunda Musa menyebut nama Musa. Ya, kita tahulah kalau ada seseorang yang spesial di dalam hati kita, rasanya ingin menyebut-nyebutnya. Termasuk ibunda Musa, dan hatinya kosong dari apapun kecuali mengingat Musa alaihissalam yang waktu itu masih menjadi bayi yang dilarung di sungai Nil. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir ibunda Musa menyebut Musa, yang kalau kesebut itu bayiku Musa, tentara semua akan menyambut dan akan mencari, bahkan menahan ibunda Musa dan diinterogasi ketika itu. Artinya sangat berbahaya untuk ibunda Musa. Laula an rabatna ala qalbiha. Tapi ingat, ada Allah yang mengatur. Karena ibunda Musa taat, urusan setelahnya Allah yang ngatur. Seperti itu teman-teman. Ketaatan kepada kita itu, kalau kita taat sama Allah, urusan kita Allah yang ngatur. Urusan kita akan Allah ikut campur pasti di situ. Makanya Allah mengatakan laula an rabatna ala qalbiha, yang tadinya hatinya kosong diikat oleh Allah. Maksudnya diikat apa? Ditahan untuk supaya mulutnya atau lisannya ibunda Musa tidak menyebut. Laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Akhirnya ibunda Musa selamat dari interogasi tentara Firaun, yang akhirnya ibunda Musa selamat tersebab diselamatkan oleh Allah. Dan ibunda Musa, dia adalah seorang mukminah, litakuna minal mu'minin. Setelah itu Musa kecil dilarung di laut. Kemudian ada satu peran dari saudari Musa yang bernama Maryam. Saudari Musa yang bernama Maryam ini tumbuh menjadi wanita atau anak gadis yang juga dididik dengan baik oleh keluarga Musa, oleh keluarga ibunda Musa dan suaminya.
Apa perannya seorang Maryam kecil ini atau Maryam gadis ini ketika dia tahu adik kecilnya yaitu Musa alaihissalam dilarung di laut, dia tidak meninggalkan begitu saja. Anak gadis kecil ini mengikuti kemana bayi itu hanyut, mengikuti kemana Musa kecil itu hanyut dibawa oleh air, dibawa oleh arus air. Makanya eh, dikisahkan bahwa peran dari kakak Musa yang bernama Maryam ini, ketika tahu bahwa bayi kecil itu dalam tanda kutip nyangkut di dekat istana Firaun, Allah mengatakan fabasurat bihi an junubin wahum la yash'urun. Sampai di bawah akhirnya dia tahu. Kemudian pulanglah Maryam, saudarinya Musa alaihissalam, bercerita tentang bahwa Musa kecil diselamatkan oleh kerajaan. Artinya bayi itu diambil, karena dalam sebuah kisah diriwayatkan di sekitar sungai Nil itu ada beberapa orang yang sedang renang dari kerajaan Firaun, dari istana, orang-orang istana yang melihat kok ada satu kotak isinya bayi. Akhirnya bayi kecil itu diselamatkan, dan bayi itu nantinya akan diminta, yang sebelumnya diminta untuk dibunuh oleh Firaun, karena bayi kecil dari Bani Israel lahir di tahun itu tidak ada yang selamat tanpa terkecuali. Tapi karena sosok istri Firaun yang meminta kepada Firaun, kelemah lembutannya, kemudian minta kepada Firaun, yang akhirnya hati Firaun tersentuh juga, karena mungkin dengan bahasa kita, wahai suamiku, semua sudah kamu bunuh, biarlah ini saya rawat saja, biarlah ini saya rawat saja, karena saya suka sama ini, sama bayi ini. Kenapa? Karena dikisahkan Musa itu menarik, ketika dilihat menarik hati siapapun yang melihatnya. Bayi itu biasa seperti layaknya bayi, namun akhirnya semuanya berakhir dalam ditemukannya Musa kecil di istana. Dan apa tugas Maryam setelah itu? Maryam menceritakannya kepada ibundanya bahwa Musa kecil dalam tanda kutip nyangkut di emperan di kerajaan Firaun, yang nantinya peran peran Maryam ini pun sangat berpengaruh, terlebih ketika bayi kecil itu yang dia harus makan, dia harus minum susu, dan nanti Maryam akan bercerita dan Maryam akan berperan penting dalam kehidupan dan pertumbuhan Nabi Musa alaihissalam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan nanti dengan bagaimana peran saudari Maryam dan bagaimana kita bisa mengambil peran walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi dalam kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.